Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang sama-sama mengharapkan rahmat serta ridho Allah SWT. Alhamdulillah alamin, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in hingga kepada kita semua. Semoga kita sebagai umatnya istiqomah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diri kita sebagai manusia, di mana di dalam Al-Quran manusia dipanggil dengan beberapa panggilan. Pertama, An-Nas, artinya manusia. Yang kedua, Al-Insan, juga artinya manusia. Ketiga, Al-Insu, juga artinya manusia. Dan yang keempat, Bani Adam, juga artinya manusia. Artinya manusia, tetapi ditinjau dari segi apa? Konon kabarnya kalau An-Nas itu manusia ditinjau secara sosiologis, ditinjau secara kemasyarakatan. Kalau Al-Insan, manusia ditinjau secara psikologis dari segi kejiwaan. Kalau Bani Adam, manusia ditinjau secara historis bahwa kita ini memang keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Al-Insu adalah manusia ditinjau dari segi memiliki dua hal penting, yaitu jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Yang luar biasa, manusia itu ternyata konon kabarnya juga kalau dalam bahasa Sunda itu merupakan pertanyaan, tapi pertanyaan yang kasar ya. Mohon maaf ini, yaitu pertanyaannya adalah mana nusia? Artinya mana kepunyaanmu? Dalam bahasa Sunda memang kasar ini. Jawabannya adalah kita nggak punya apa-apa. Mana nusia artinya mana kepunyaanmu, ternyata jawabannya tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini nggak punya apa-apa, semuanya titipan. Makanya heran kalau ada orang yang sombong. Apa yang harus disombongkan? Nggak punya apa-apa kita ini. Diri kita sendiri bukan punya kita. Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ciri sombong tuh ada dua di antaranya. Sombong atau angkuh ya, ternyata disingkat jadi soang. Makanya soang coba lihat. Lehernya panjang ya, ke atas terus. Tapi kita tidak menyalahkan soang ya. Tapi soang itu ternyata singkatan dari sombong angkuh. Dua-duanya sama artinya, sombong angkuh. Cirinya ada dua paling tidak. Yang pertama, batrul haq, menolak kebenaran.
Ini bahaya, jangan sampai kita menolak kebenaran. Yang kedua, gomtunas, menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Ini hati-hati, jangan sampai kita miliki. Nah, kemudian kembali kepada manusia, saya ingin bertanya kepada yang hadir, termasuk kepada diri sendiri. Bukan bertanya ya, akan membuat pernyataan, semoga semuanya setuju lah begitu. Yang pertama pernyataannya adalah, dan pernyataan pertama dengan pertanyaan berikutnya adalah nyambung-menyambung. Seperti lagu ya, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang berpikir. Setuju semuanya? Setuju ya, karena manusia punya akal. Dan ternyata, terutama laki-laki, cirinya 15 tahun atau cirinya mimpi dewasa, itu ternyata di antara ciri akil balik. Akalnya telah sampai. Jadi ada perhitungan. Ya. Jadi pertama manusia adalah makhluk yang berpikir, karena kita punya akal semuanya. Sampai dalam Al-Quran ada pertanyaan, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Padahal kalian punya akal. Berikutnya yang kedua, berpikir sama dengan bertanya. Setuju? Berpikir sama dengan bertanya? Berpikir itu bertanya kepada diri sendiri. Jadi berpikir sama dengan bertanya. Dalam Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau tidak tahu. Tanya kepada ahlinya di bidangnya kalau tidak tahu. Jadi manusia memang makhluk yang, sekali lagi, pertama manusia adalah makhluk yang berpikir. Kedua, setuju tadi yang pertama. Yang kedua, berpikir sama dengan bertanya. Setuju juga. Yang ketiga, bertanya adalah mencari jawaban. Setuju juga ya. Yang keempat, mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Jika manusia adalah makhluk yang berpikir sama dengan bertanya, bertanya adalah mencari jawaban dalam mencari kebenaran, maka manusia adalah pencari kebenaran. Dengan kebenaran insya Allah kita akan tenang, insya Allah kita akan bahagia. Dan ternyata sumber kebenaran ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 147 dinyatakan, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar itu dari Allah, janganlah kalian termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi benar itu dari Allah maksudnya dalam Al-Quran. Dan termasuk juga yang direkomendasi dari utusannya, yaitu sunnah Rasulnya. Makanya tidak heran, jadi yang paling pokok sumber kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ternyata itu sangat luas. Sehingga dikatakan oleh seorang alim, al-wajibatu aksar minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Sudah lagi kita jatah usia semakin berkurang. Setiap detik berkurang usia kita ini ya. Setiap menit, setiap jam berkurang terus ya. Semoga semuanya kita husnul khatimah. Dan ketika Rasulullah menjelang wafatnya, beliau mengamanahkan tentang dua sumber kebenaran yang harus kita pegang teguh. Dan dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Kita tidak akan dolin, tidak akan sesat selama-lamanya. Beliau bersabda ketika menjelang wafatnya, Taraktu fikum amroini ima tamasatum bihima lantadil abadan, gitu al-sunnata Rasul. Aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara yang aku tinggalkan,
kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Selama berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang paling pokok. Bukan berarti tidak boleh yang lain. Yang lain tidak boleh bertentangan. Ini saringannya ini. Saringan kebenaran. Jadi kembali, semoga semuanya pada siang hari ini, apa yang saya sampaikan, bukan hanya saya, semuanya semoga menjadi pelajaran dari apa yang disampaikan. Jadi, jika manusia adalah makhluk yang berpikir, berpikir sama dengan bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran, maka manusia adalah pencari kebenaran, dan dengan itu, maka jelas dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Benar itu dari Allah, dari Rabbmu, maka janganlah kalian masuk orang yang ragu-ragu. Ini saja yang dapat disampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hingga saat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni, semoga kesalahan kita dimaafkan, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi zurriyatina, Allahumma barik lana fi jihadina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.